Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam pertemuan virtual ini. Salat juga salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya mengajukan program kerja khususnya di sini mengenai aplikasi greenbox.id. Jadi aplikasi ini harapannya adalah bagaimana kita mewujudkan keadilan terhubung sehingga nanti bisa berdaulat. Dan harapan besarnya yaitu membangun ekosistem distribusi pangan digital yang mensejahterakan produsen, memberdayakan usaha, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Perkenalkan, saya Cecep Saiful Azhari Dayat sebagai founder greenbox.id. Baik, kami adalah member dan kami bangga menjadi anggota dari HIPMI, juga Kadin Kabupaten Bandung. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa ketika kita diberikan tugas untuk bagaimana menjadikan organisasi ini menjadi organisasi yang terus bertumbuh dan memberikan dampak sosial yang besar. Dan khususnya di bidang saya di teknologi informasi, ini salah satu program kerja yang menjadi usulan kami kepada Ketua Umum. Dan ada masalah kritis yang mengancam ketahanan pangan Indonesia, yaitu yang pertama itu dari rantai pasok yang terlalu panjang. Dan ini akhirnya berdampak dari satu produsen. Ketika satu petani atau satu peternak menjual hasil panennya, misalkan sayuran yang banyak ke tengkulak A, tengkulak B, masuk ke pasar induk atau distributor besar gitu ya. Nah, ini akhirnya memotong keuntungan produsen sehingga tetap harga bagi pembeli akhir tetap tinggi. Berikutnya ada ketidakpastian harga, di mana produsen tidak memiliki pilihan selain menerima harga yang rendah dari tengkulak. Sementara pelaku usaha menghadapi harga yang tidak stabil dan tidak transparan. Jadi harga terus meningkat. Dan ada kesejahteraan produsen yang terancam, di mana sebagai garda terdepan ketahanan pangan, justru produsen ini yang kita sebut produsen bisa jadi tadi petani, peternak, nelayan. Ini justru menjadi pihak yang paling rentan dan paling sedikit menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Inefisiensi logistik. Nah, pengiriman parsial dan tidak terkoordinasi menyebabkan biaya bengkak. Jejak karbon tinggi, juga risiko penurunan kualitas pangan di perjalanan. Nah, ini beberapa masalah kritis yang mengancam ketahanan pangan Indonesia. Baik, dampaknya apa sih sistemik yang menggerogoti sehingga ini berpengaruh pada negeri kita? Nih, karena permasalahan rantai pangan Indonesia ini adalah jadi masalah ekonomi. Tetapi selain itu juga menjadi ancaman serius karena ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat jadi bagian di dalamnya. Sistem yang tidak efisien ini menciptakan lingkungan yang tadi membuat kemiskinan di kalangan produsen pangan. Jadi ketika petani, peternak, juga nelayan sebagai tulang punggung pangan bangsa tidak sejahtera, maka fondasi ketahanan pangan nasional menjadi rapuh dan mudah goyah. Akibatnya produsen enggan berproduksi optimal, pelaku usaha terbebani biaya yang tinggi dan tidak transparan, dan fondasi ketahanan pangan Indonesia menjadi semakin lemah di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Jadi ada beberapa fakta bahwa produsen itu sering kurang dari 20% mendapatkan keuntungan. Sementara harga akhir konsumen itu bisa 3 sampai 4 kali lipat. Oke, jadi ini adalah dampak sistemik yang menggerogoti dan ini penting untuk kita perbaiki. Nah, ada solusi revolusioner dari greenbox.id. Jadi ekosistem digital terintegrasi yang memotong mata rantai distribusi yang tidak efisien dan menghubungkan supplier itu adalah produsen pangan, secara langsung dengan buyer atau pelaku usaha dalam platform yang profesional dan transparan. Jadi greenbox ini adalah harapannya B2B, business to business begitu. Yang pertama, akhirnya memunculkan keadilan, di mana harga yang layak untuk produsen, harga yang wajar untuk pelaku usaha melalui transparansi penuh. Jadi dalam sistem nanti akan muncul
harga dari produsen misalkan Koperasi Merah Putih Ciwidey, harganya misalkan engkau 10.000 maka dijual, dan harga misalkan yang pembelinya itu jadi 11.000 dan terlihat harga beli dan harga jual. Transparansi dari keadilan tadi itu muncul transparansi harga beli dan harga jual. Jadi tidak ada pihak yang merasa disembunyikan. Efisiensi. Nah, ini proses pemesanan, pembayaran dan logistik ini terpusat dan teroptimasi secara digital. Kolaborasi, karena ini memberdayakan prinsipal sebagai organisasi yang dia sebagai pilar penggerak ekosistem di komunitasnya. Nah, model bisnis transparan tadi dan berkelanjutan ini sebetulnya menciptakan biaya platform tunggal. Jadi hanya dengan menambahkan 500 per kilogram, baik itu dari supplier juga dari buyer atau pembeli, ini bisa efektif dalam menggerakkan roda ekonomi berkelanjutan. Sehingga ini bisa lebih prediktif dari harga, tidak membebani, jadi tidak memotong persentase gitu ya. Adil untuk semua komoditas dan mendorong efisiensi. Dan ini digunakan untuk teknologi infrastruktur, operasional dukungan dan kemitraan prinsipal. Jadi penggunaan biaya tadi 500 gitu ya. Itu digunakan untuk tadi maintenance gitu ya. Tim programmer dan lain sebagainya, termasuk prinsipal. Oke, peran serta prinsipal. Nah, ini beberapa arsitek dari ekosistem prinsipal ya. Jadi adalah kemitraan dengan greenbox.id bukan hanya sekedar kerjasama biasa, tapi Anda adalah arsitek yang membangun masa depan pangan yang lebih adil dan berdaulat. Contoh di sini prinsipal adalah Kadin, Kamar Dagang, yang menjadi potensi yang besar untuk bisa menaungi banyak supplier juga buyer di wilayahnya, di anggotanya. Oke, jadi yang pertama ini menjadi kemandirian finansial, di mana sumber pendapatan baru bagi prinsipal atau organisasi ini, dan ini berkelanjutan. Jadi setiap bulan ada kemandirian finansial yang bagus, sehingga organisasi lebih mandiri secara keuangan. Daya saing anggota, ini solusi nyata bagi anggota untuk mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga stabil dan transparan. Jadi di bawah naungan Kadin, maka anggota di bawahnya bisa mendapatkan bahan baku yang berkualitas dengan harga stabil dan transparan. Dampak sosial ekonomi ini jadi pahlawan nih bagi produsen pangan dengan memberikan akses pasar yang adil. Pelopor transformasi, nah sehingga prinsipal atau organisasi ini memposisikan organisasi sebagai lembaga modern, inovatif, dan rujukan digitalisasi UMKM. Karena semuanya akan dilakukan semuanya dalam aplikasi, begitu ya. Keunggulan strategis untuk prinsipal itu yaitu akses eksklusif data dan analitik. Jadi kita mendapatkan akses ke dashboard analitik yang komprehensif, menampilkan tren permintaan pasokan dengan real time. Data ini adalah aset strategis untuk merancang program kerja yang tepat sasaran, membuat kebijakan berbasis data atau data driven policy. Jadi ketika kita mengambil keputusan bukan karena subjektif, tapi karena memang ada datanya begitu. Mengidentifikasi peluang pasar baru apa saja sih yang potensial dari semua anggota. Jadi jangan sampai tadi kita bisa mengoptimalkan beberapa anggota yang lainnya tidak terakomodir begitu ya. Memantau kesehatan ekonomi anggota. Jadi dari sini juga kita bisa lihat gitu ya, yang mana usahanya yang sedang maju bertumbuh dan lain sebagainya. Yang lainnya yang belum maka diangkat bersama-sama begitu. Jadi data adalah aset paling berharga di era digital. Dengan greenbox.id, nah kita bisa mendapatkan insight strategis untuk memimpin transformasi sektor pangan. Baik, alur kerja ekosistem greenbox.id ini sederhana. Jadi yang pertama, supplier melakukan upload. Ya, jadi supplier melakukan upload salah satunya produk ya, produk komoditasnya, stoknya, harga jualnya, melalui aplikasi mobile. Jadi ini bisa diakses di handphone ya, di desktop juga bisa. Dan berikutnya buyer itu melakukan order. Jadi pelaku usaha melihat produknya ada apa aja gitu ya, dengan harga-harga yang tertera di sana, harga jual dan harga beli. Lalu melakukan pemesanan dengan pembayaran digital. Dan saat ini kami informasikan ada 3 pembayaran yang sudah ada. Yang pertama yaitu COD,
cash on delivery, dan ini wajib untuk melakukan deposit di awal untuk saldonya. Terus yang kedua ada transfer dan QRIS. Berikutnya supplier melakukan approve ya, dari tim greenbox.id khususnya supplier itu memverifikasi pesanan, juga mengkoordinasikan jadwal untuk pengiriman. Logistik melakukan pengiriman ke lokasi, dan prinsipal monitoring sampai barang keterima ke buyer. Jadi setiap langkah di sini ini semuanya tercatat, terukur, dan terpantau dalam sistem digital terintegrasi. Nah, untuk proyek percontohan ini kita ingin Jawa Barat menjadi lumbung pangan digital nih. Nah, langkah aksi nyatanya yaitu tadi kita bagaimana menjadikan prinsipal-prinsipal ini sebagai bagian penting di Jawa Barat untuk menciptakan ekosistem lumbung pangan digital. Jadi dengan dukungan dan legitimasi, restu juga dari ketua umum gitu ya, kita bisa bergerak dulu dimulai dari Kabupaten Bandung. Sosialisasi, edukasi, juga ada jembatan komunikasi, juga emang target tidak sebentar, ini 3-6 bulan untuk menciptakan model rantai pasok digital percontohan yang efisien di Jawa Barat. Nah, sehingga mudah-mudahan bisa direplikasi nih di nasional untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Oke, untuk roadmap implementasi harapannya sih di bulan pertama dan kedua ini bisa persiapan onboarding gitu ya. Jadi siapa yang akan mendaftar jadi supplier juga buyer gitu ya, kita akan lakukan setup untuk sistem operasional, juga pelatihan tim nanti di lapangan. Ini bulan 3-4-nya bagaimana aplikasi ini bisa diluncurkan dan mulai transaksi perdananya, monitoring kualitas layanan, kita terus optimasi dan kita mendapatkan feedback untuk perbaikan terus gitu ya. Dan harapannya kita bisa evaluasi dan skalasi untuk peningkatan level ke arah yang lebih baik gitu ya dari beberapa studi yang ada di lapangan sebelumnya. Dan bulan ke-7 sampai 12 harapannya bisa ekspansi regional ke beberapa provinsi yang lain. Insya Allah gitu ya. Nah, ini untuk potensi komisi prinsipal berdasarkan volume transaksi. Oke, jadi sebagai arsitek ekosistem di wilayahnya, ini prinsipal memiliki kesempatan untuk mendapatkan komisi yang signifikan melalui insentif dari setiap kilogram produk yang berhasil ditransaksikan. Nah, model ini dirancang untuk memberikan imbalan proporsional berdasarkan volume kontribusi dalam ekosistem. Oke, bagaimana caranya? Ini kurang lebih begini. Jadi setiap misalkan per kilogram mendapatkan Rp100 dari buyer ataupun supplier begitu ya. Sehingga komisi itu kurang lebih Rp200 untuk setiap kilogram produk yang berhasil ditransaksikan. Nah, kita akan melakukan asumsi dasar proyeksi penghasilan prinsipal dari data yang dimiliki ya. Jadi contoh di sini ada jumlah buyer di sini contohnya adalah dapur MBG, ada 20 unit usaha di Kabupaten Bandung. Rata-rata transaksi per buyer atau per MBG ini 500 kg per hari. Jadi ada satu data yang saya lihat bahwa satu MBG itu bisa melakukan transaksi sayuran dan kebutuhan pangan lainnya, ini campuran ya, ini kurang lebih 500 kg per hari. Maka total transaksi harian dalam ekosistem itu 10.000 kg per hari. Itu dari 20 buyer dikali dengan 500 kg. Hari operasional itu kurang lebih 30 hari per bulan. Maka skema komisi yang kita gunakan 200 per kilogram ini menghasilkan, nah hariannya ini 2 juta rupiah, bulanannya 60, tahunan 720, 5 tahun 3,5 M. Dengan adanya potensi komisi ini, maka organisasi bisa menjadi organisasi yang mandiri, sehingga para pengusahanya bisa sejahtera, organisasinya juga bisa memenuhi segala kebutuhannya dari bisnisnya gitu. Jadi organisasi punya bisnis, punya usaha yang dia bisa menghasilkan untuk organisasinya gitu. Sehingga ini bisa mengurangi permintaan misalkan ya untuk kepada anggota, iuran dan lain sebagainya. Ini cara yang efektif bagaimana menjalankan program-program kerja dari satu organisasi yang dihasilkan tadi dari komisi organisasi yang dijalankan bisnisnya. Nah, ini ada potensi
Nah, potensi ini jelas melampaui ekspektasi, ya. Dan ini pendapatannya cukup besar juga kalau dikalkulasikan. Nah, ada faktor yang mempengaruhi penghasilan dari prinsipal ini. Satu, yang pertama adalah volume transaksi. Ini contohnya 20 MBG. Ini bagaimana kalau ada di Kabupaten Bandung misalnya 300 MBG. Ini luar biasa sekali penghasilannya. Jumlah buyer dan supplier. Ini kalau digerakkannya, misalkan satu koperasi merah putih di Ciwidey. Ini bagaimana kalau ada 10 koperasi merah putih lainnya? Masya Allah. Efektivitas pengembangan ekosistem dan retensi mitra bisnis. Jadi kepuasan juga loyalitas buyer juga supplier ini berkelanjutan dalam ekosistem kita. Ini adalah hal yang penting. Nah, berikutnya kita akan lihat potensi untuk yang signifikan untuk buyer. Di sini adalah contohnya dapur MBG. Jadi kalau tadi misalkan kalau kita biasa beli 10.000, itu sebetulnya harga dari petaninya bisa 8.000 misalnya. Itu kita lebihkan 8.500, kita masih untung. Untung beberapa ratus rupiah atau bahkan bisa beberapa ribu begitu ya. Nah, kita asumsikan saja 500 per kilogram gitu ya. Yang paling kecil dengan 500 per kilogram ini hariannya kita bisa menghemat kurang lebih 250 per hari. 7,5 juta bulanan dan 90 juta tahunan. Nah, itu satu dapur MBG. Ini kalau 20, maka tahunannya kita bisa menghemat 1,8 M. Ini bisa diputarkan kembali anggaran ini, sehingga bisa membuat profit menjadi lebih tinggi. Manfaat penghematan jelas, ini jadi investasi modal, juga peningkatan margin, ada stabilitas harga, dan kualitas bahan baku terjamin. Dan khususnya bagi supplier atau produsen pangan, ini juga mendapatkan keuntungan. Dengan akses tadi 500 kg per hari, satu unit MBG, ini kalau rata-rata 13.000 per kilogram, ya, maka dengan 20 unit MBG aktif bertransaksi, maka ini dalam tahunan, ini kalau satu, ini 2,3 M. Dan kalau 20 ini 48 M. Maka ini transformasi ekonomi supplier yang luar biasa. Ini bisa mendukung juga ekonomi sekitar kita dan melalui pencatatan. Jadi maksudnya kita bisa melihat progres peningkatan dari dampak sosial ekonomi kita terhadap masyarakat dari program-program kita, begitu. Keuntungan utama bagi suppliernya jelas ini kepastian pasar, pembayaran tepat waktu, karena sekarang metodenya tadi ya, ketika barang datang langsung dibayar, harga yang adil, dan akses pasar yang luas. Oke, jadi manfaat 4 arah ini untuk semuanya apa saja? Yang pertama nih, jadi supplier, ini harga jualnya adil, kompetitif, kepastian pasar, permintaan juga, pembayaran cepat terjamin, akses langsung ke pasar luas. Untuk buyer pembeli, salah satunya di sini misalkan dapur MBG, ini harga belinya jadi wajar, transparan, pasokan stabil, kualitas terjaga, akses seragam pangan ini terkurasi, karena ini semuanya melalui kurasi untuk supplier-suppliernya. Efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Untuk logistik, ini rute terjadwal, teroptimasi, ada volume pengiriman pasti, proses digital dan efisien, peluang pertumbuhan usaha. Jadi ini bisa membuka peluang usaha logistik baru di Kabupaten Bandung. Untuk prinsipal organisasi, contoh di sini Kadin, ini mendapatkan pendapatan baru dan berkelanjutan. Program unggulan bagi anggota, ini ketahanan pangan lokal, ini citra modern dan inovatif. Nah, dampak transformasi untuk ketahanan pangannya apa sih? Nih, dari visi Indonesia Emas 2045 kita bisa breakdown. Bagaimana membangun ketahanan pangan nasional? Bagaimana kesejahteraan produsen pangan kita? Bagaimana efisiensi rantai rantai pasok digital? Dan bagaimana kolaborasi antara multi stakeholder ini dari mulai prinsipal ini bisa membangun visi Indonesia Emas 2045 ini. Jadi greenbox.id bukan hanya platform bisnis tapi instrumen strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia yang berdaulat dengan menghubungkan produsen langsung ke pasar. Jadi kami membangun fondasi ekonomi pangan yang kuat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Nah, untuk demo aplikasi kita akan share sedikit. Kita akan coba di sini buka terminal. Oke. Saya melakukan mirroring dengan handphone. Ini caranya mudah, kita buka greenbox.id. Baik, sini kita coba mulai akses sebagai supplier. Oke, ini adalah contoh tampilan aplikasi untuk yang supplier, di mana di sini kita bisa melihat data analitik produk kita. Misalnya ada 70, ada satu pesanan baru yang menunggu nih. Ada saldo kita, ini ada withdrawal untuk pencairan. Ini ada di bawahnya ada tambah produk baru, jadi kita menambahkan produk-produk yang kita miliki. Yang ini udah ada, kita bisa melakukan setting gitu ya. Oke, kalau nambah ini tinggal dilakukan penambahan, dimasukkan namanya, kilogram, nanti foto produknya dimasukkan, harga dasarnya juga dimasukkan ke sana. Oke, ini untuk yang menambah. Sini juga kita ada inventory. Inventory ini untuk melihat ketersediaan barang-barang kita. Ini ada transaksi, untuk melihat transaksi. Di sini ada orderan, tuh ada SPPG Cileunyi. Misalkan di sini sudah selesai. Gitu ya. Terus di sini ada laporan juga untuk analitik gitu ya. Perkembangannya seperti apa, marginnya, ada logistik, dan ini ada WA ke nomor saya begitu ya. Atau nomor tim yang nanti akan membantu teman-teman semua. Sini saya coba logout. Itu untuk yang supplier ya, dan untuk buyer sebagai pembeli. Nah, di sini kita juga bisa top up untuk saldo ya. Jadi ketika kita mau beli COD, nah di situ ada top up saldonya kalau kita mau cash on delivery. Tapi bisa juga dengan transfer atau QRIS. Ini ada produk-produk unggulan di sini, kita bisa lihat ada roti gitu ya, dan lain sebagainya. Juga ini pesanan-pesanan kita bisa lihat tracking di sini yang sudah selesai mana saja gitu ya. Oke, di sini ada profil. Nah, di sini ada profil kita bisa update. Dan ini kita bisa tracking tadi dari pembelian-pembelian kita gitu ya. Nah, ini contohnya sudah selesai. Oke. Dan berikutnya ini contoh untuk yang logistik. Untuk yang logistik ini nanti menampilkan tadi pesanan-pesanannya apa saja yang sudah dikirim, yang sudah selesai begitu ya. Nah, di sini oke, yang sudah dibayar. Ini untuk analitiknya. Dan ini insya Allah mudah sekali ya menggunakannya. Dan saya akan demokan satu sampelnya ini untuk yang penggunaan dari prinsipal gitu ya. Coba di sini. Nah, sebagai organisasi dan admin atau prinsipal di sini contohnya Kadin Kabupaten Bandung ini mengelola 2 buyer dan 2 supplier aktif. Nah, ini ada saldonya, di sini total transaksi, di sini ada nilai rata-rata transaksinya, rata-rata ordernya berapa per transaksi. Di sini ada withdrawal untuk pencairan. Di sini ada aktivitas terbaru, kita bisa tracking untuk buyer dan suppliernya, kita bisa tambahkan misalkan di sini Koperasi Merah Putih Ciwidey atau SPPG Cileunyi begitu ya. Kita bisa tambah juga nonaktifkan. Akses dari supplier juga buyer. Di sini kita bisa tracking juga semua pendapatannya seperti apa gitu ya. Daftar-daftar transaksi gitu. Nah, ini kita sudah buat contoh demonya. Dan ini kita bisa lihat juga untuk laporan-laporannya, revenue berapa begitu ya. Terus
Kita bisa lihat overview 1 tahun terakhir, 6 bulan gitu ya. Dan kita bisa tambahkan juga untuk customer analysis, produk, juga growth gitu ya. Nah, jadi ketika ditanya apakah adanya ketahanan pangan nasional bersama tadi prinsipal Kadin Kabupaten Bandung ini ada dampak secara sosial, maka jawabannya ada. Dan kalau ada, itu berapa? Nah, report ini menjadi bagian penting bahwa transformasi digital ini menjadi hal yang penting dalam ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Bandung bersama dengan prinsipal Kadin Kabupaten Bandung. Nah, ini profil untuk kita bisa edit gitu ya. Dan ini untuk nomor rekening bank yang nanti bisa dimasukkan. Dan semua ini menggunakan notifikasi WhatsApp. Jadi ketika ada order dan lain sebagainya, ini nanti admin dari Kadin akan mendapatkan notifikasi ada order baru yang sudah closing dan lain sebagainya. Ini untuk pengaturan yang lainnya, ini ada di sini. Oke, jadi ini contoh untuk yang prinsipal Kadin khususnya. Oke, jadi sederhana sekali untuk aplikasinya dan alhamdulillah ini sudah dibuat dalam waktu 2 bulanan. Jadi ini berarti proposal juga pengajuan program kerja yang sebetulnya sudah dieksekusi gitu ya. Jadi ini programnya sudah jadi. Dan ini akan terus berkembang, bertumbuh ya, sehingga bisa memberikan dampak yang banyak untuk organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Oke, ini tim kita. Saya Cecep sebagai founder dan ini co-founder Yus itu yang kita semua bagaimana melakukan generate aplikasi ini sehingga bisa memudahkan baik itu dari supplier juga buyer dan khususnya prinsipal juga begitu ya. Nah, ini visi untuk dan misi perusahaan kita itu harapannya ini menjadi perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mengakselerasi transformasi digital di sektor-sektor fundamental bangsa. Ini salah satunya tadi ketahanan pangan nasional. Nah, kami percaya teknologi harus memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif dan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan greenbox.id adalah manifestasi konkret komitmen kita untuk membangun Indonesia lebih sejahtera, adil, dan berdaulat melalui inovasi teknologi yang berdampak pada kepentingan nasional. Dan harapannya dengan Kadin Kabupaten Bandung bisa bekerja sama dari program kerja ini menjadi eksekusi proposal juga kita bagaimana kita bisa berkomitmen untuk membangun Kabupaten Bandung khususnya melalui Kadin Kabupaten Bandung. Dan ini mewujudkan visi ketahanan pangan nasional yang berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Jadi harapannya bisa bergabung bersama greenbox.id dari program kerja ini. Mudah-mudahan tadi kita bisa menciptakan transformasi yang lebih baik lagi untuk anggota-anggota dan juga untuk organisasi. Mungkin ini adalah ide proposal pengajuan juga kepada ketua umum. Ya, harapannya mudah-mudahan bisa disetujui dan bisa segera diimplementasi sehingga Kadin Kabupaten Bandung bisa berdaulat, bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami terbuka untuk kesempatan sponsorship, kemitraan, donasi dan permodalan juga lainnya. Mohon maaf kalau ada khilafan, kebaikan dari Allah, khilafan dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Aku qauli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.